Pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Dalam Ajas Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak ialah membebaskan anak dari segala ikatan dengan suci mendekati anak, bukan meminta suatu hak, melainkan berhamba pada anak. Dalam hal ini, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus, ikhlas, serta didasari rasa cinta dan kasih sayang sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Sistem Among merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara berupa metode pengajaran yang pertama kali digunakan di sekolah taman siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan cara mendidik anak tanpa tekanan, memberikan kebebasan pada anak untuk bergerak menurut kemauannya. Tetapi tetap Pamong akan bertindak menuntun anak agar tidak salah arah sehingga sang anak dapat mencapai kematangan, pengetahuan, keterampilan, dan kebahagiaan secara lahir batin. Sistem Among mengemukakan dua hal dasar, yaitu kemerdekaan dan kodrat alam. Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup merdeka, berdiri sendiri, serta memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Dalam hal ini, sistem Among sangat relevan dengan pendidikan yang berhamba pada anak, karena keduanya memiliki arti yang sama, di mana anak memiliki kedudukan istimewa, peserta didik sebagai student center baik dalam pendidikan maupun pengajaran. Sistem Among dengan pendidikan yang berhamba pada anak dapat dirumuskan dalam bentuk tuntunan, bantuan, dan layanan hubungan akrab yang lahir dari jiwa cinta kasih kekeluargaan antara pendidik dengan peserta didik melalui pemberian bantuan dan layanan untuk meningkatkan kemajuan peserta didik secara optimal dengan bakat dan kodratnya. Sistem pendidikan berhamba pada anak mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan mereka sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya sendiri. Setiap anak memiliki kekuatan kodrat yang dibawa sejak lahir. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak secara budi, cipta rasa dan karsa, dan pekerti tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Ki Hajar Dewantara sendiri menggambarkan tuntunan pendidikan yang ekologis. Ibaratnya seperti petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman dan memelihara bibit tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya agar tanaman-tanaman itu tumbuh dan berbuah dengan baik. Karena beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Jadi pendidik tidak dapat menekan peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kehendaknya, melainkan seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan peserta didik. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan peserta didik, pendidikan yang berhamba pada anak memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada anak didik seperti di ruang kelas konvensional contohnya. Pada umumnya dengan mengeksploitasi anak secara berlebihan, sudah semestinya anak-anak diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mereka dapat mengeksplorasi potensi diri serta berekspresi secara kreatif, serta didukung penuh oleh saya sebagai guru, sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi-potensi anak didik agar terarah positif dan anak didik kita menemukan jalannya sendiri menuju versi terbaik dari dirinya. Mengenai pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai seorang pendidik ialah dengan menjadi pendidik yang mengimplementasikan pendidikan yang menghamba pada anak ialah dengan memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki setiap anak serta memahami kebutuhan setiap anak melalui pengemasan pengajaran yang menggunakan model dan metode bervariasi serta memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakter peserta didik sehingga dapat menggali motivasi untuk membangun habit,
Anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Jadi pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan berperan menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki setiap anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Masing anak harus dikembangkan sesuai dengan bakat bawaan yang dimiliki secara optimal. Setiap anak seperti bintang yang bersinar terang di langit masing-masing. Tugas saya sebagai pendidik ialah hanya memberi energi agar bintang itu terus berpijar di lintasan masing-masing dengan berbagai tantangan dan rintangan yang beraneka ragam. Selain itu, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan berhaba pada murid juga ialah keharusan kita sebagai pendidik memandang anak dengan rasa hormat. Karena tujuan dari pendidikan sendiri itu ialah untuk murid. Jadi semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Kata berhamba pada anak ini merupakan analogi yang memiliki arti sangat dalam. Menurut Ki Hajar Dewantara, melihat orientasi kepada anak ini hal yang utama dan esensial bagi kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih, cukup sekian pemaparan presentasi saya mengenai materi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak.